Dari 1 kali diklat ini akan kami rekomendasikan untuk pengurus Ansor PAC tadi ya, PAC di Kecamatan Bruno untuk jadi program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Selamat malam, jumpa lagi pada kami podcast yang ada di Gerakan Pemuda Ansor. Kami namai yaitu Suara Ansor dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Cepedak. Kita hadir bersama narasumber kami yang tentu tidak asing lagi di Kecamatan Bruno, yaitu sahabat Nur Arifin AMD. Selamat datang di Gerakan Pemuda Ansor Cepedak. Tentu di Ranting Desa Cepedak mempunyai program yaitu podcast. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. Nanti kita bincang santai terkait keadaan Gerakan Muda Ansor yang ada di Kecamatan Bruno. Seperti itu, sahabat Nur Arifin. Ya, tentu dari Gerakan Muda Ansor Ranting Cepedak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita sharingkan dan sampaikan kepada Gerakan Muda Ansor di Kecamatan Bruno, dan yang belum, harapan dari Gerakan Muda Ansor Desa Cepedak supaya tertarik untuk mengikuti organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Seperti itu. Tentu yang pertama yang saya ingin tanyakan terkait sejarah berdirinya Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Kecamatan Bruno. Itu dulunya seperti apa, untuk nantinya supaya bisa menarik para pemuda yang ada di Kecamatan Bruno khususnya. Ya, terima kasih Mas Ri atas waktunya. Malam hari ini kita dari PAC dan saya diajak teman-teman Ranting Cepedak untuk ngobrol santai, berbicara seputar Ansor di Kecamatan Bruno. Pada mulanya Ansor di Kecamatan Bruno itu untuk persisnya kapan mulai aktif, kapan mulai berdiri tidak bisa berbicara secara pasti, karena sejak saya mulai aktif di IPNU, saya berangkat dari IPNU dan banyak teman-teman saya di sini juga. Itu ada Mas Farid, itu juga bareng dulu di IPNU sampai hari ini masih ikut Ansor juga. Saya aktif IPNU tahun 2010. Tahun 2010 saya ikut kegiatan yang terpusat di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Tegalsari. Ya, dulu sentral IPNU dimulai dari sana, titik nolnya untuk di Kecamatan Bruno. Ingat betul saat itu ketua pertama rekan Mak Fuad, dulu ikut, yang sekarang ikut di PAC Ansor juga. Rekan Mak Fuad itu adalah ketua pertama untuk IPPNU-nya. Itu rekanita Lis Ulfiana, sekarang tinggal di Wonosobo karena dapat suami orang sana. Nah, 2010 itu saya berangkat dari sana, saya sudah mulai ikut kenalan sama sesepuh-sesepuh yang ada di jadi sesepuh Ansor dulu, yang aktif di Ansor, kecimpung di Ansor, menggerakkan Ansor, mengaktifkan Ansor, menakodai Ansor saat itu. Ya, ingat betul saat itu ketua Ansor pas saya jadi di IPNU, ketua Ansornya Pak Mahmud Ali, yang hari ini beliau jadi kepala desa di Menorjo. Beliau dulu ketua saat itu tahun 2010 sampai tahun 2013 saya jadi ketua PAC IPNU. Sampai tahun 2015 itu ketua masih Pak Mahmud. Nah, selepas itu saya mulai bertanya-tanya, ini Ansor mulai kapan sih di Kecamatan Bruno? Karena saat itu belum seramai hari ini, Mas. Ansor saat itu saya tahu
saya tahu Ansor, bahwa di Brunei itu ada Ansor setelah saya ikut Ibnu. Oh, iya. Ya mungkin karena baru tahu kalau ternyata setelah kakaknya Ansor, kakaknya Ibnu itu Ansor, mbaknya Ibnu itu katanya Fatayat ya. ibunya Muslimat, orang tuanya NU. Baru tahu pas saya ikut Ibnu. Sebelum saya ikut Ibnu, itu ada kegiatan yang melegenda di Ansor, yaitu kegiatan Hol Karang Malang. Tetangga-tetangga saya, bahkan ibu saya, ini bulan Sasi Suro orang nana tarikan Karang Malang, Pak. Malang. Saya waktu itu ya cuma bilang nggak ada, urung ana bahasanya. Iya. Nah, akhir-akhir saya baru tahu ternyata kegiatan Haul Karang Malang itu yang menggerakkan Asabikunal awalnya adalah orang-orang Ansor. Arilang Ansor ya. Ternyata Haul Karang Malang itu inisiatornya adalah Ansor. Berarti kesimpulan saya, berarti Ansor itu di Kecamatan Bruno sudah cukup lama sebelum saya ikut Ibnu IPPN. Setelah saya tanya-tanya, ada ketua sebelum Pak Mahmud itu Bapak Haji Rujianto. Bapak Haji Rujianto, dan sebelum itu, dan saya tanya Pak Haji Rujianto itu, beliau jadi ketua Ansor, itu kalau Karang Malang sudah kesekian kalinya. Ya. Oh, berarti kesimpulan saya menyimpulkan lagi, oh berarti kalau Karang Malang jauh sebelum Pak Haji Rujianto jadi ketua. Saya tanya lagi ke Pak Haji Rujianto, kapan Ansor di Brunei itu mulai aktif, Pak? Ternyata dulu saya dapat jawaban, tidak ada jawaban pasti, cuma beliau ingat betul bahwa Ansor itu dinakodai lama sekali sebelum Pak Ruji itu oleh Pak Haji Badarudin. Pak Haji Badarudin itu beliau adalah hari ini sudah almarhum, beliau semoga mendapat tempat yang sebaik tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ayahanda bapaknya dari Pak Mahmud Ali yang sekarang jadi kepala desa Melarejo. Saya konfirmasi ke Pak Mahmud Ali, Pak Mahmud dulu Bapak jadi ketua Ansor itu berapa tahun? Ya. Wong, jawaban Pak Mahmud begini. Bapak itu sejak saya kecil sampai saya ikut Ansor itu Bapak sudah di Ansor, jadi ketua Ansor. Itu saya ingat saya baru itu. Jadi tidak tahu persis kapan Bapak mulai jadi ketua Ansor, tidak tahu persisnya. Nah, sampai hari ini eh, kita berjalan terus. Setelah Pak Mahmud ada Kiai Haji Ahmad Afif yang kita lebih kenal dengan Gus Afif, dan lalu sampai hari ini saya lanjutkan jadi ketua Ansor. Untuk sejarah singkatnya seperti itu, Mas. Jadi saya tidak bisa bercerita betul kapan Ansor di Bruno mulai aktif, titik nolnya kapan, sehingga Ansor sampai hari ini sudah kita katakan Ansor sudah lumayan besar, tinggal pembenahan-pembenahan di beberapa sisi di Ansor. Ya. Itu Mas barangkali terkait sejarah singkat Ansor di Kecamatan Bruno. Baik, terima kasih atas jawabannya terkait sejarah pada umumnya Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Kecamatan Bruno. Beserta tadi ada ketua-ketua yang menjadi nahkoda awal dan hingga saat ini ya. 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 Baik, terima kasih sahabat Nur Arifin. Kemudian yang selanjutnya tentu kami bertanya terkait ada berapa sih terkait ranting yang sudah aktif selama ini, kemudian yang belum aktif, kemudian kendala-kendala yang dihadapi hari ini apa, seperti itu. Ya, di Kecamatan Bruno sendiri kita semua tahu ada 18 desa dari satu kecamatan. 18 desa ini yang terdiri dari sekitar, kalau melihat DPT kemarin, itu ada sekitar 34.000 kalau nggak salah ya. 34.000. DPT penduduk Kecamatan Bruno. Maaf saya buka data, kalau karena ngomong Ya, nggak apa-apa. ranting itu ngomong Sambil sharing-sharing. data. Kita di PAC Bruno sudah punya data terpadu untuk baik itu data PAC maupun data ranting, semua terakomodir sementara
sementara karena kita belum bisa menyasar ke semua ranting terakomodir di satu Google Drive. Kita belum bisa sampai ke aplikasi, belum, Aplikasi. baru sampai ke Google Drive. Tujuannya untuk menampung data-data saja dulu. Sampai ke aplikasi nanti kita tunggu programnya Gus Ketum, Gus Adin, karena salah satu programnya adalah aplikasi terpadu SIAP. Ini nanti akan jadi wadah untuk ansor sampai ke tingkat ranting. Saya tunggu Gus program aplikasi SIAP-nya. Oke, siap. Semoga ini menjadi tantangan bagi Gus Haji Adin Jawaruddin ya. Oke, kita mulai untuk ranting di Kecamatan Brno ada 18 ranting, 18 desa lebih tepatnya. Itu ada 16 ranting yang hari ini sudah ber-SK dan ada 2 ranting yang belum ber-SK. Artinya sampai hari ini barangkali dulu pernah aktif SK-nya tapi belum regenerasi. Seperti kita mulai dari Puspo, kita absen ya. Nomor 1 ranting Puspo ini SK-nya aktif. Kemarin pas akreditasi juga ikut akreditasi dan kegiatannya jalan untuk pertemuan pengurus sebulan sekali setiap Ahad Legi. Lalu untuk yang kedua, ya sesuai nomor urut kode wilayah ya. Nomor 2 dari ranting pelipiran. Ranting pelipiran ini kegiatannya aktif. Kegiatannya setiap, saya lupa, tapi kegiatannya aktif bareng sama kegiatan rutinan NU. Rutinan NU. Karena Ansor dan NU-nya dibarengkan itu. Bareng. Jadi kegiatan ranting NU cuma leadernya itu dari NU, Muslimat, Fatayat, Ansor juga ikut di situ. Yang ketiga pakai Sarum. Ranting pakai Sarum ini jalan, kegiatannya jalan, SK-nya aktif dan kemarin ikut akreditasi. Sumber dayanya cukup. Kegiatannya jalan setiap Jumat Pon. Jumat Pon. Untuk media kegiatannya sama seperti yang lain, kajian kitab dan juga safari Maulid Nabi. Yang keempat Brunorejo, ini SK-nya aktif. Akan tetapi untuk kemarin proses akreditasi dari cabang ini ranting Brunorejo tidak ikut proses akreditasi. Cuma untuk SK aktif, orangnya ada maksud saya. Ketua Sekretaris Bendahara aktif, kemarin ikut pelantikan rakyat juga, raker rakyat juga ikut. Untuk kegiatannya belum jalan rutin, masih tentatif, kondisional. Yang kelima Somoleter. Ranting Somoleter ini SK-nya aktif dan terakreditasi. Kegiatannya jalan. Yang ketujuh ranting Blimbing. SK aktif dan terakreditasi. Lalu ranting Gowong sama aktif dan terakreditasi. Berondong SK aktif dan terakreditasi, kegiatannya jalan. Ya, malam Ahad Pon, kalau nggak salah yang Berondong. Malam Ahad Pon. Lalu yang ke-10 ranting Cepedak, sini juga aktif, kegiatannya jalan. Hari ini juga sedang berproses. Lalu yang ke-11 Gunung Condong, SK-nya aktif dan terakreditasi. Kemranggen sama Karanggedang. Nah ini untuk yang ke-13 ranting Karanggedang, ini sampai hari ini memang dulu pernah ada, artinya ada sumber dayanya di sana. Ada dulu berarti sudah pernah ber-SK. Pernah aktif. Iya. Satu periode. Satu periode saja. Ya, dulu Mas Kiai Burhan, Mas Kiai Burhan itu dulu ketua ranting Karanggedang. Nah, seiring berjalannya waktu, proses rantingisasi oleh PMBCNU Kecamatan Brno, Mas Burhan ini digadang-gadang dan dijadikan ketua ranting NU Karanggedang. Lah, Mas Burhan jadi ketua ranting NU, jadi Suriah NU di Karanggedang, Ansornya yang terbengkalai. Ya, kemarin hari ini belum menemukan kader baru di Karanggedang untuk ketua dan pengurus Ansor. Dan kegiatannya juga sampai hari ini untuk kegiatan Ansor belum jalan di sana.
Selanjutnya Biombong, SK-nya aktif dan terakreditasi. Lalu Kambangan, desa tertinggi di Kecamatan Bruno, ini juga sudah ada ansornya, aktif dan terakreditasi. Lalu Watu Dhuwur juga ini ranting sepuh. Iya. Ini Oh, lebih dulu daripada Cepedak. oh iya. Watu Dhuwur itu lama, rantingnya aktif. Tapi dulu pernah mengalami stagnan di masa ketuanya, kalau nggak salah Mas Rohan itu sahabat Mas Rohan itu sampai berperiode-periode, artinya belum regenerasi saat itu, dan kemarin sudah regenerasi oleh sahabat Rohan. Hari ini ketuanya baru Mas Muslim. Setelah Watu Dhuwur ada Kaliwungu. Kaliwungu ini juga itu hadir sahabat Farid itu. Dulu pas saya Ibnuan tahun 2013 itu, ranting Ansor Kaliwungu ini ranting yang SDM-nya banyak, anggotanya banyak, bansernya banyak, dan aktif sampai hari ini. Iya. Yang terakhir ini Tegal Sari ini juga aktif dan terakreditasi. Jadi total dari 18 desa yang ada di Kecamatan Beno, sudah ada 16 desa yang SK-nya aktif dan terakreditasi. Mohon maaf, 15 ranting yang aktif dan terakreditasi secara SK. Ada satu yang belum terakreditasi, yaitu ranting Menorjo, dan 2 ranting yang belum aktif. SK-nya adalah ranting Blipiran dan ranting Karangkedang. Mudah-mudahan nanti sampai akhir periode kami di PAC Kecamatan Beno, 2 ranting ini sudah mampu ter-SK-kan. Ya, amin, amin. Itu kurang lebih, Mas. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ini terkait masa khidmah dari pimpinan anak cabang ini sudah hampir paripurna ya, Pensiun. hampir pensiun ya. Tentu yang menjadi wacana ataupun menjadi gebrakan di akhir masa khidmah yang nantinya dihargai atau dinamakan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, itu dari rekan sahabat-sahabat dari pimpinan anak cabang itu trik maupun tips untuk kemudian mensosialisasikan lagi kepada pemuda yang ada di Kecamatan Bruno, karena di era digitalisasi kan tentu banyak pemuda-pemuda yang hanya di rumah saja, akan tapi tidak pernah keluar karena sudah memegang HP. Kemudian jadi gebrakan dari pimpinan anak cabang itu apa? Itu yang terakhir seperti itu. Siap. Ini pertanyaan ini agak berat. Kita akan menentukan husnul khotimah kan kita tentukan sendiri. Ya. Jadi ini ya, untuk di akhir-akhir di injury time masa khidmah kami, saya, sahabat Holil, dan yang lain, injury time ini akan kita manfaatkan ya sedikit banyak untuk branding lagi. Barangkali kemarin ada satu dua kesalahan kecil yang membuat image kita jadi kurang baik, kurang segar. Nanti bisa kita poles di akhir. Karena kami meyakini dan kami sudah, barangkali kesalahan-kesalahan itu kesalahan yang tidak, yang kami anggap kecelakaan. Karena tentu tidak mungkin kita sengaja melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu pasti di luar kendali kita, dan barangkali atau Lena kan sebenarnya Apa? Lena Lena kecerobohan saya dan kami di PAC. Nah, harapannya nanti di injury time ini, di masa-masa akhir periode ini, itu menjadi hal yang patut untuk dikenang. Kenapa saya bilang injury time gini? Karena masa SK Ansor PAC Bunda ini, saya jadi ketua Ansor dulu dilantik bulan Agustus tahun 2022.
dan seyognya itu berakhir kemarin pada bulan Agustus tahun 2024. Oh, 2024 Pak. Ya, itu SK-nya sudah Habis. expired ya. Expired. Kemarin tahun bulan bulan Juli sebelum SK-nya habis difasilitasi oleh pimpinan cabang itu untuk pengajuan perpanjangan SK karena di PO Pak ADLT ya, artinya itu boleh Ya. ketika kondisi sebuah tingkatan organisasi itu belum memungkinkan untuk melaksanakan reorganisasi melaksanakan reorganisasi di ini Korporacap itu boleh mengajukan perpanjangan masa aktif untuk 3 bulan ke depan. Jadi kemarin bulan Juli Agustus fix habis masa jabatan, September, Oktober, November ini adalah sampai bulan November adalah masa perpanjangan yang pertama. Sampai bulan November mulai masa perpanjangan. Kenapa masa perpanjangan? Karena kita belum bisa melaksanakan PC belum bisa menerbitkan rekomendasi konferensi karena PC dan PC sedang ada hajat konferensi. Jadi PC punya target bulan November ini konferensi. Jadi diupayakan nanti setelah konferensi sekalian. Ya ternyata di tengah persiapan konferensi ini PW juga punya hajat adalah konferwil di tahun 2024. Meskipun padanya dilaksanakan di tahun 2025 karena dinamika di PW kita kurang begitu paham. Lainnya molor lagi. Dulu kemarin 2024 akhirnya sampai hari ini kita belum bisa melaksanakan konferensi sampai masa perpanjangan pertama habis. Nah kemarin difasilitasi oleh pimpinan cabang bahwa sampai akhir Februari kita diupayakan untuk melaksanakan konferensi dan praktis kemarin teman-teman PAC yang lain seperti Kemiri, Gebang, Pitoro itu sudah melakukan konferensi organisasi, tinggal kita yang belum. Ya. Ternyata kita ya untuk kesempatan yang belum konferensi kita sudah mulai geruseng persiapan. Ternyata PW pimpinan wilayah dumadakan ada undangan masuk dari PW melalui PC undangan untuk menghadiri konferensi wilayah yang itu adalah bagian dari tindak lanjut konferensi wilayah yang sempat tertunda di tahun 2024. Maka praktis PC meminta kami di PAC yang saya untuk PAC Bruno untuk melakukan perpanjangan masa aktif lagi. Sehingga kemarin pas konferwil saya ikut datang ke konferwil bersama teman-teman PAC baru yang lain. Itu saya hanya berbekal pengajuan perpanjangan SK. Ya, akhirnya sampai hari ini praktis belum bisa melaksanakan konferensi. Nah itu kenapa saya mengikut injury time. Nah di injury time ini saya akan memanfaatkan betul bersama teman-teman pengurus yang lain. Nanti bagaimana PAC ini kemanfaatannya akan dirasakan sampai ke tingkatan ranting. Bahwa dulu rapat kerja anak cabang tahun 2022 ini ada agenda yang menjadi maskot masterpiece agenda PAC Kesempatan Bruno, yaitu 3 kali PKD, 1 kali diklatsan. Kenapa demikian? Karena aturan ketat hari ini, saya bilang aturan ketat karena dulu pernah ada aturan longgar, ada DPD, Diklat Terpadu Dasar. Diklat itu bisa dilaksanakan berbarengan dengan PKD dengan syarat menyertakan materi-materi PKD pada acara diklat itu. Nah, ternyata hari ini kita sering pas rakor di PC bahwa sekarang untuk diklat itu harus sudah PKD. Disiplin. Maka saya menjemput materi itu bahwa semua banser basis di Brunei itu kemarin sempat pilih. Yang belum PKD itu saya anggap sebagai utang. Makanya kemarin di Sari itu pas PKD itu kita melakukan itu ya kita sebut sia-sia tapi enggak ya kita tetap anggap itu adalah proses kaderisasi. Kita meng-PKD banser yang sebenarnya dia sudah mulai hikmah, sudah mulai melaksanakan tugas-tugas bansernya, tapi kita mem-PKD. Ya kita bersyukur bisa melakukan itu.
tapi egane seandainya kita melakukan PKD kepada kader-kader baru yang sama sekali belum ikut Ansor, barangkali itu akan lebih menambah kuantitas jumlah Ansor di Kecamatan Bunda. Tapi itu hal yang kita patut syukuri, karena yang dulu belum pernah PKD dan sudah dikelasan, karena dulu boleh dikelasan tanpa PKD, artinya kita sudah menunaikan tugas itu, bahwa semua bansos di Brunei itu hari ini bansosnya sudah PKD dan dikelasan. Nah, sehingga dari target 3 kali PKD 2 kali dikelasan ini, kita belum bisa melaksanakan semuanya. Kita baru bisa melaksanakan 1 kali PKD. Nah, kenapa 3 dikelasan 3 PKD 1 dikelasan? Karena perhitungan kami di PAC dulu, bahwa katakanlah sekali PKD 50 peserta nanti sampai 50 peserta dalam 1 tahun kita adakan PKD 50, katakanlah 50 di 4 bulan pertama, 50 di 4 bulan kedua, 50 di 4 bulan terakhir. Ini setidaknya nanti ada dari 50 ada 30% yang ikut Bansal. Katakanlah ada 15 sampai 20 orang yang bersedia ikut Bansal. 15 ini, terus 15 sampai 20 ini di PKD yang pertama, PKD yang kedua ada 20 orang, PKD yang ketiga ada 15 orang, sehingga terkumpul sekitar ada 15 orang yang ada 50 sampai 60 orang yang siap ikut di Klatsar. Ini menjadi perhitungan yang masuk akal, yang logis, karena tidak mungkin dong kita Klatsar dengan biaya yang tidak sedikit, karena dari pengalaman beberapa kali di Kecamatan Buno dan kecamatan yang lain, itu di Klatsar Bansal itu setidaknya ya di angka 5 juta ke atas. Banyak berarti ya? Enggak sedikit. Dengan persiapan yang sedemikian banyak itu, jadi tidak mungkin kalau kita cuma melibat 5 sampai 10 orang, itu anggarannya sia-sia. Lebih baik banyak peserta, dengan perhitungan kami mendiklat 50 orang dengan mendiklat 100 orang, itu selisih biayanya nggak banyak. Makanya kalau bisa banyak itu jauh lebih bagus daripada sedikit. Itu barangkali untuk di periode ini, atau kalau memang nanti tidak bisa tercapai, mudah-mudahan kami akan merekomendasikan bahwa 1 periode 3 kali PKD 1 kali diklat ini akan kami rekomendasikan untuk pengurus Ansor PAC tadi ya, PAC di Kecamatan Bruno untuk jadi program unggulannya. Karena praktis bahwa PKD dan Klatsar ini adalah kunci Ansor ini akan menjadi organisasi yang berkelanjutan, karena tidak mungkin sebagai organisasi kepemudaan yang bersifat kaderisasi ini tidak melaksanakan proses kaderisasi ini, organisasi akan jalan, pasti akan mati. Makanya kami berharap nanti untuk periode yang akan datang, kami berharap betul kalau kami tidak bisa menjalankan program unggulan ini, akan kami rekomendasikan, dan saya harap ini dijalankan nanti PKD setidaknya 1 kali di Klatsar ini dilaksanakan di PAC Kecamatan Bruno. Untuk tips dan trik untuk tetap istiqomah, ya tetap saya pribadi masih menggunakan jargon semboyan senior kami dan senior saya, mulai dari Ibnu di Ansor ini, bahwa tidak ada, kalau menurut Mbak, tidak ada kemenangan yang bagi orang yang tidak berjuang, bahwa kemenangan hanya akan dimiliki oleh orang yang berjuang. Maka tidak ada capaian yang tidak melalui proses yang panjang. Ya, harapannya untuk tips dan triknya, ya kita tetap mengikuti prosesnya, mengikuti alurnya, sehingga beransor ini kalau kita prosesnya kita ikuti, alurnya kita ikuti, semangatnya ditingkatkan, ini Ansor menjadi beransor dengan riang gembira.
Barangkali itu untuk tips dan trik. Ya, saya tidak punya tips khusus untuk beransur, tapi saya cuma mengupayakan beransur itu tidak karena paksaan, beransur tidak karena kepentingan praktis, tapi beransur ini dilandasi karena satu kemauan, yang kedua karena ini yang tidak boleh surut untuk di jiwa kita sebagai kader Ansor, semangat hikmah kita melayani kepada ulama-ulama. Barangkali itu mas. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari sahabat Nur Arifin AMD selaku Ketua Pimpinan Anak Caping Kecamatan Bruno. Tadi sudah menjabarkan terkait sejarah, kemudian tadi ketua-ketua yang sudah menahkodai pimpinan anak cabang yang ada di Kecamatan Bruno, kemudian trik dan tips untuk supaya kita lebih istiqomah dalam menjalankan roda organisasi khususnya di Gerakan Pemuda Ansor.